Pak Prabowo ketika survei dilakukan tanggal 20 sampai 27 itu elektabilitasnya mencapai 46,7%. Ya. Sementara dengan selisih yang cukup signifikan ada di peringkat kedua yaitu Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Ya. Itu mendapatkan perolehan 18,4%. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi disebut potensial untuk maju dalam kontestasi Pilpres. Bahkan dari hasil survei, nama Deddy Mulyadi bisa menjadi lawan kuat dari Presiden Prabowo Subianto. Elektabilitas Deddy Mulyadi ini melejit dari hasil survei Indikator Politik Indonesia. Deddy Mulyadi menempati peringkat kedua di bawah Presiden Prabowo jika Pilpres dilaksanakan saat ini. Hasil survei ini membuktikan Deddy Mulyadi makin moncer berkat konten-konten yang dibuatnya di media sosial. Indikator Politik Indonesia melakukan survei terhadap 1.200 responden di 38 provinsi dengan metode multi-stage random sampling dan margin of error kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Survei yang dilakukan pada 20 hingga 27 Oktober ini menempatkan Prabowo Subianto di urutan pertama dengan elektabilitas sebesar 46,7%, diikuti Deddy Mulyadi sebesar 18,4%. Deddy Mulyadi relatif kuat di Jawa Barat dengan total pemilih sebesar 43,5%, sementara Prabowo Subianto hanya memperoleh 31,4%. Selain di Jabar, dukungan terhadap Deddy Mulyadi juga terjadi di wilayah Sumatera sebesar 12,2%, Banten 38,4%, hingga DKI Jakarta 19,7%. Adapun nama-nama lainnya berada di bawah Deddy Mulyadi seperti Anies Baswedan 9%, Gibran Rakabuming Raka 4,8%, Agus Harimurti Yudhoyono 3,9%, hingga nama Ganjar Pranowo 3,7%. Sebelumnya, pada survei Indeks Politika Indonesia, nama Deddy Mulyadi justru anjlok. Elektabilitas Deddy Mulyadi kalah telak oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam survei Lembaga Riset Indeks Politika Indonesia soal calon presiden, calon wakil presiden, hingga partai politik untuk pemilihan umum atau pemilu 2029. Pada survei tersebut, Deddy Mulyadi hanya mengantongi elektabilitas sebesar 2,5%, sementara elektabilitas Purbaya mencapai 22,5% dan jauh mengungguli figur politik lainnya seperti Gibran Rakabuming Raka, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, hingga Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Nah, bagaimana dengan efeknya terhadap pilihan calon presiden? Jadi Pak Prabowo ketika survei dilakukan tanggal 20 sampai 27 itu elektabilitasnya mencapai 46,7%. Ya. Sementara dengan selisih yang cukup signifikan ada di peringkat kedua yaitu Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Ya. Itu mendapatkan perolehan 18,4%. Anies Baswedan 9%, Gibran Rakabuming Raka 4,8%, AHY 3,9%, Ganjar Pranowo 3,7%, dan ada nama baru, ya, Purbaya Yudi Sadewa. Ya. Ini meskipun waktu kita survei beliau relatif baru menjadi menteri, ya, khususnya Menteri Keuangan, namanya mulai menyelinap, ya, di balik memori publik. Ya. Jadi ada 1,5% dari total 25 nama yang kita uji dalam simulasi semi terbuka yang menyebut nama Purbaya Yudi Sadewa. Ya. Nah, kemudian ada juga nama baru, Sherly Chwanda. Nah, ini gubernur idolanya Mas Hendro dari Maluku Utara, ya. Sherly Chwanda Laos, ya. Ini bintang dari timur, ya. Gubernur Maluku Utara, ya. Menarik ini, dia ada di peringkat 8, ya, 8 nama tertinggi, ya. Satu-satunya perempuan dari top 8, ya, capres idola publik, ya. Jadi 1,1%. Di bawahnya Gubernur Jawa Timur 0,5%. Ya. Nama-nama yang lain kita uji, ada Gubernur Jakarta, ada ketua-ketua partai. Kita masukkan semua, ada 25 nama.
Mengapa kita masukkan ketua-ketua umum partai plus tokoh-tokoh potensial termasuk kepala daerah? Jangan lupa putusan MK itu menghapus presidensial threshold. Ya. Nah, artinya tidak perlu koalisi buat partai peserta pemilu untuk bisa menominasikan capres dan cawapres. Jadi peluang untuk memunculkan calon sendiri dari partai itu sangat terbuka. Maka namanya kita kasih lebih banyak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.